Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan dialog agama Kristen dengan Islam tentang siapa itu Yesus atau siapa itu Isa. Mengapa ada dalil yang mengatakan bahwa Isa itu disembah? Seperti apa jalannya diskusi ini, dan saksikan sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Nggak jelas, di bawah ada 80 orang nih. Mbak Agatha, Yesus itu Tuhan apa hamba? Terus tunjukkan dalilnya di Alkitab, bunyinya bagaimana? Yesus itu Tuhan dan hamba. Yesus itu Tuhan yang datang sebagai hamba. Dalilnya mana di Alkitab? Di surat apa? Di mana Pak Prof? Isa Al-Masih tidak segan-segan menjadi hamba. Di Filipi, bukan di Filipi gitu. Yang mana di Al-Quran? Halo. Nih. Halo. Di Al-Quran. Anissa 172. Halo. Anissa 172. Sebentar, Wasis. Nih, Ya. Anissa 172. Pak Fatur. Di dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan dia ya. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan ia juga menanggung penderitaannya sebagai hamba. Nah ini, jadi dia itu adalah Allah yang datang sebagai hamba. Kalau kamu tanya, apakah Yesus itu Allah dan Allah atau hamba? Nah ini, dia adalah Allah yang datang sebagai hamba. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dalil untuk pengakuan dia sebagai Tuhan itu mana? Yohanes 13 ayat 13 tadi udah disebutkan juga Bang Fatur. Ya, bunyinya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan benar, akulah memang guru dan Tuhan. Oh, Yesus mengaku seperti itu. Iya, coba buka dulu, betul nggak? Cek dulu, jangan percaya aja, cek dulu. Enggak, saya akan tanya dalilnya itu. Nih dalilnya ya. Yohanes 15 ayat 15, kamu dengarkan ya. Aku tidak menyebut kamu hamba. Coba. Ini Yesus lagi mengaku Allah ini. Aku tidak. Di mute dulu. Berisik. Tolong mute kan dia Pak Prof. Aku susah mute-nya, aku pegang ini. Berisik banget ya. Ini. Kalau kalian perhatikan ya, aku tidak menyebut kamu hamba lagi. Di sini Allah. Yesus itu mengaku sebagai Allah. Benar nggak Prof? Kalau dia menyebut kita hamba, berarti dia adalah Tuhan. Betul. Ya kan? Aku tidak menyebut kamu hamba lagi, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Nah ini dia menetapkan rasul-rasul ini, mengutus rasul nih. Di dalam iman Islam itu mengutus rasul itu adalah Allah. Di sini lagi-lagi Yesus mengaku Allah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Lagi-lagi Yesus ngaku Tuhan. Kita meminta dalam nama Yesus kepada Bapa. Ya. Diberikannya kepadamu, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Ini. Jadi di mana Yesus itu mengaku sebagai Tuhan ini? Tadi saya sudah katakan dia juga datang sebagai hamba di dalam Markus 10 tadi. Oh, ada lagi yang mau ditanya Bang? Jadi Yesus ini adalah Allah yang datang sebagai hamba. Saya pernah dengar ya, ini keliru apa enggak pendengar saya? Yesus itu tanggepin dulu, udah ada dari Allah.
Nah itu Yesus pernah menerima firman dari Allah, yang terakhirnya juga mengaku aku sebagai Alfa dan Omega. Berarti bahwasanya kan Yesus menerima firman dari Allah. Berarti beliau itu bukan firman kan? Oke, Alfa dan Omega itu apa? Yesus mengaku Alfa dan Omega. Hanya Allah yang bisa mengatakan itu. Lah, Alfa dan Omega isi dari Kamu nanya terus kamu jawab sendiri loh. Disampaikan kepada umat. Ya kan Pak Prof? Dia menanyakan sesuatu terus dia membantah dengan ayatnya sendiri gitu loh. Agak Berarti aneh. Yesus hamba karena menerima firman dari Allah. Yang kamu sebutkan tadi itu Kan seperti itu. menerima firman itu dalam bahasa aslinya juga beda. Itu remata yang kamu baca, firmannya huruf kecil. Kalau Yesus itu logos. Logos itu khusus. Logos itu adalah firman Allah. Kalau remata itu artinya adalah pengajaran syariat. Mengakui dirinya hamba kok kita menuhankan Iya, kan memang orang keliru. Kristen tidak ada masalah saat Yesus Seperti mengatakan dirinya hamba. Di dalam Alfa Alkitab Omega itu ya yang disampaikan oleh Oke, Allahmu juga pernah bertindak sebagai hamba ketika dia bersolawat Itu nggak demi sabar. Allahmu juga kadang mengaku Allah dan mengaku hamba. Ketika Allah bersolawat ya kepada Nabi, kamu juga bersolawat demi Nabi. Kamu seorang hamba. Jadi kamu jangan tidak juga melihat di dalam Quranmu Allahmu itu jadi hamba nabimu, bro. Malah jadi penghulu. Jadi Allah satu itu jadi penghulu dia. bahwasanya Yesus kan hamba menerima firman. Loh, Yesus itu berfirman di Yohanes 8. Umatnya. ya nanti kita buka. Tapi Ya. mereka kan kebanyakan dari kalian kan salah paham. Di Yohanes 8 ayat 31 dia berfirman. Ini kita baca Kan ya. keliru. Kalian mengikuti ajarannya Pak. Sama semua sih Islam ini begitu dia dialognya caranya. Ya. Main kita hantam kromo. Betul, diturunin sama moderator kan. Yang Ya, aja. walaupun ini kita baca dari ayat 5 aja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya, atau Sang Firman telah mengosongkan dirinya, firman yang setara dengan Allah tadi, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau dia mengambil rupa seorang hamba berarti sebelumnya dia hamba bukan? Bukan. Bukan. Dan menjadi sama dengan manusia. Ini sama kayak ayat mereka ya. Isa Al-Masih tidak segan-segan menjadi hamba. Iya, Anisa 172 tuh. Mestinya tuh ayat di Anisa 172 mestinya ya, Isa tidak segan menjadi tukang becak, ya kan? Artinya sebelumnya dia derajatnya mungkin ya secara pekerjaan karena penghasilannya mungkin dia lebih tinggi penghasilannya, makanya dia tidak segan-segan jadi tukang becak karena tukang becak penghasilannya lebih rendah gitu loh. Tapi lucunya di Anisa 172 itu mirip narasinya seperti ini. Dia tidak enggan menjadi hamba. Mana coba kita buka ya. Banyak juga Islam yang belum membaca Al-Quran. Ya, sesuai dengan amanat agung Pak Ladusing, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Iya, satu ayat. Berarti boleh gini aja. Alif, Lam, Mim. Toha. Toha satu yang punya. Toha. Oha. Untung pakai A ya. Kalau enggak, Doa. Toa. Anisa 172. Ya. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Loh, ini justru aneh. Gelar hamba Allah kok malah dia nggak enggan, berarti dia sebelumnya Iya, apa? berarti bukan hamba Allah sebelumnya. Sebelumnya bukan hamba. Itu loh. Dan semua orang Islam itu masa Muhammad itu mengaku sebagai hamba Allah. coba baca dulu Pak Ladu pakai dialek. Coba baca Paladu pakai dialek Quraisy Paladu. Anissa berapa itu? Anissa 172. berapa itu? Oh, Anissa 72. Anissa 72. Toa.
Anissa 72 betul kah ini? Betul. Bukan 72 kayaknya Pak Prof. 172. Oh 172. Halo. Sabar. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat. Dan barang siapa enggan menyembahnya, menyembahnya berarti Al-Masih disembah ini Pak Prof. Iya. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Ini berarti, dan barang siapa enggan menyembahnya berarti menyembah Isa ini Pak Prof. Iya. Ya kan? Iya. Ini Ya memang Isa mesti disembah menurut Allah. Makanya dia Allah menjadi manusia, dia Allah yang datang sebagai hamba. Ini tadi sama dengan ayat yang tadi. Iya. Niru banget ya Filipi 2 ayat 6 sampai 7 ya. Al-Masih kan ini bercerita tentang Al-Masih. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Tidak enggan maksudnya itu tidak menganggap kesetaraan itu. Itu tidak enggan itu. Iya. Dan barang siapa enggan menyembahnya, dan barang siapa enggan menyembahnya, menyembah siapa? Al-Masih. Iya. Dan menyombongkan diri. Salah pengertian itu. Mestinya di sini nih Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi pemulung. Nah ini pas. Iya, hamba memang jadi Pas. hamba. Pemulung. Ya. Ngamen gratis. Atau apa nih? Dagang budak lah, dagang budak. Minta-minta. Itu yang cocok ya. Contoh, Pak Ladu sama sekali tidak enggan menjadi Islam contohnya. Botol dong. Iya. Karena Pak Ladu nggak botol. Saya ini kaleng. Boleh bertanya nggak? Giliran gini-gini pasti nanyanya nggak berkaitan dengan topik ya, langsung skip Tritunggal ya. Pak Tunul, sebelum Bapak isi siapa yang ini? Ya, sebelum kalian bertanya, setuju tidak bahwa menurut Al-Quran, menurut Allah, Isa Al-Masih itu juga harus disembah? Halo, tes. Iya. Ya, ini dengan siapa? Iya, dengan Aci. Aci. Iya, sebelum Bapak membaca Anissa 72, Bapak dulu baca 172, Anissa 71, Pak. Iya, 172. 171. Wahai ahli kitab. Ya, Pak Prof. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu jangan baca dalam kurungnya Pak. Dalam kurungnya ini nggak ada bahasa Arabnya Bang. Ya, sekarang begini, Abang baca 172. Abang baca dulu 171. Nggak usah nipu ya. Nipu seperti apa? Nipu seperti apa? Ulamamu yang penipu. Lihat. Ulamamu yang penipu. Agama Islam itu tidak ada yang menipu. Agama Islam itu tidak. Itu dalam kurung itu adalah suatu penipuan. Ada nggak ini dalam bahasa aslinya nih? Lihat teman-teman, nih dalam kurung yang diciptakan dengan nggak ada kata yang diciptakan. Karena ini benar-benar nih, saya baca ya tanpa dalam kurung. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh ya, ini udah diingatkan, terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Dan lihat apa? Kalimatnya. Dor. Ya. Bisa nggak kamu bilang kalimat itu adalah ciptaan? Kalimat Allah adalah makhluk? Berani nggak kamu bilang? Jelas penambahan dalam kurung di sini ini adalah suatu terhadap kalimat sebelumnya. Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ngapain ditambah-tambahin dalam kurung di sini yang diciptakan? Yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Berarti Al-Masih itu bukan hanya kalimat tapi juga roh. Roh, lihat. Kenapa di sini ditambahin dengan tiupan? Loh. Buat apa? Iya. Itu penambahan, Bos. Bukan berarti itu adalah Oke, ini bahasa Arabnya apa ini? Yang diciptakan ini apa bahasa Arabnya? Mana di sini? Ini bahasa Arabnya yang mana? Yang mana? Kamu tunjukin.
Kita baca sama-sama. Yang diciptakan ini mana? Mana? Oke, mending kita beda kita alih topik aja karena ini terlalu topik dia Paladu. Takut ini siapa yang baca 1171 tadi? Siapa yang banyak dia ini temannya si Aci. Coba mana bahasa Arabnya yang diciptakan ini mana? Kalau nggak ada, kalau nggak ada ini berarti kita ketok palu ya bahwa ini adalah ayat palsu dan orang Islam telah menghujat kata-kata Allah ya. Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Ini perkataan Allah ditambah-tambahin yang diciptakan. Ayo mana Aci? Mana ini bahasa Arabnya? Yang mana bahasa Arabnya situ? Coba. Bahasa Arabnya yang diciptakan itu. Apakah yakuna atau lahu walad fahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila? Yang mana? Ya ahlal kitabi la taklu. Yang mana yang artinya ciptaan sini bahasa Arabnya? Risab Maryama Rasulullah wa kalimatu alkoha illa Maryama wa urhum minhu wa aminu billahi wa rusuli. Yang mana di situ artinya diciptakan? Ayo Islam, semangat, tunjukkan giroh kalian. Ayolah, jangan kalian menipu di sini ya. Kalau menipu nanti kena azab Allah. Sungguh azab Allah itu sangat pedih. Ingat itu, ingat. Yang mana yang jadi ajol? Ya, yang mana di kata-kata tadi yang saya sebutkan itu berarti diciptakan. Ayo. Nah. Yang mana? Isa rohnya dengan dialek Quraisy lagi tanpa dalam kurung Paladu. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh daripadanya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan 3. Stop, berhentilah, cukup. Lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Shadaqallahul Azim. Ini bisa 3-an gini sama-sama. Ya. Jadi stop kalian berkata 3 ya. Isa Al-Masih dan Allah itu satu. Rohnya, kalimatnya, itu dia. Dan Allah sendiri itu bukan lagi 3 tapi siji. Kita. Ya Islam ya. Makanya di ayat 17 selanjutnya 172 mengatakan Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Sadaqallahu azim. Harus menyembah Al-Masih. Bentar, saya screenshot dulu. Kalian itu bilang apa? Kalian nyembah manusia? Allah mau juga nyuruh kok.
Sadaqallahul azim. Sadaqallah Allah yang azim. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana isi? Betul kan isi? Itu Kalian pendapat disuruh Bapak. menyembah Al-Masih? Ya, sembah Allah lah. Loh, coba kamu baca. Baca ikro. Ya terserah Anda, karena kita Bukan kan terserah berdoa. saya, ini Allahmu, terserah Allahmu. Kamu beriman sama Al-Quran tidak? Tidak, tentu tidak. Oh jangan begitu. Cukup. Iya. Allah berkata, dan barang siapa enggan menyembahnya, menyembah siapa? Al-Masih. Terserah Anda lah dalam Bukan mengerti. terserah saya. Coba kamu Saya baca. bukan ahli Astagfirullah. agama gitu kan. Kenapa tiba-tiba jadi Glenn Fredly semua ini? Terserah kali ini. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi agama yang baik, dan melalui diskusi ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang terkemuka baik di dunia maupun di akhir zaman. Sebab Dia adalah Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi tidak ada Tuhan yang pernah mengawali Tuhan Yesus, ya. Tetapi Tuhan Yesuslah yang berkuasa atas awal, dan Dia juga yang berkuasa atas akhir, sehingga segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu teman-temanku, mulai dari sekarang putuskanlah untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, agar engkau tidak terlambat dan engkau kelak tidak menjadi kecewa. Karena sesungguhnya Tuhan Yesuslah yang akan menentukan setiap orang, apakah orang tersebut akan beroleh hidup yang kekal atau akan beroleh penghukuman yang kekal. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa Dialah jalan kepada Bapa, Dialah hidup, Dialah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa yang di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kiranya teman-teman semua diberkati.